Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya minggu ini? Pasti sehat bukan? Yuk kita mau mulai ibadah, siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita angkat pujian yuk dengan judul lagu It's Good. Ayo anak-anak berdiri semua ya. Ikuti gerakan ibu guru sekolah minggu. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Adik sekolah minggu, sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dalam hati kita masing-masing ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali angkat lagu pujian dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta ita, malas niroha, malas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta ita, malas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih boleh kami terima hingga pada saat ini ya Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berikan kepada kami hati yang sukacita dan telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami harap-Mu yang penuh dosa, kiranya Engkau hapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu masih semangat, mari kita bernyanyi, mari kita bersukaria.
hukum Taurat minggu kita hari ini terdapat dalam titah ke-6. Ingat? Pada ingat? Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Sekolah minggu masih semangat kan? Yuk kita angkat pujian kembali dengan judul lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Adik-adik sekolah minggu, ayat istimewa kita pada minggu ini diambil dari Ayub 1 ayat 21c. Ayo buka, itu ada di perjanjian lama loh. Udah dapat? Yuk kita ucapi sama-sama. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 21c. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yuk kita ulangi sekali lagi yuk, biar lebih kompak. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 21c. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Mari kita angkat lagu pujian kembali dengan judul lagu T-A-A-T Taat. Ikutin gerakan kakak. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Warta kita minggu ini yaitu nama minggu kita minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu kesalehan Ayub. Warta yang pertama untuk kita adik-adik sekolah minggu, jangan lupa tetap setia beribadah di rumah kita masing-masing atau di rumah guru sekolah minggu kita ya. Warta yang kedua, tetap ikuti protokol kesehatan di rumah dan selalu jaga kesehatan. Dan warta yang ketiga untuk adik-adik sekolah minggu, tetap setia berdoa agar pandemi ini dapat berakhir dan kita dapat berkumpul bersama-sama kembali. Sekian warta dari kakak, shalom. Minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Sudah? Tapi sebelumnya kita angkat pujian yuk dengan judul lagu Ayub. Ikuti kakak-kakak ya. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun Ayub tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang.
siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, siapkan Alkitabnya. Sudah? Nah, kalau sudah disiapkan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu setia menemani kami, yang selalu setia memberikan napas kehidupan bagi kami. Saat ini kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dalam ibadah sekolah minggu yang dituntun oleh panduan YouTube dari gereja. Kami juga berkumpul bersama-sama dengan teman di tengah-tengah rumah guru sekolah minggu kami. Dan dimanapun saat ini Tuhan kami berkumpul, kami percaya Allah hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh rasa syukur. Saat ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu hari ini itu tertulis dalam Ayub. Ayub, coba dibuka di Perjanjian Lama. Ayub pasal yang pertama. Sudah? Ayub yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sudah dibuka? Ayub 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini akan bacakan, ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, nah tadi Inang sudah bacakan kan? Siapa yang berasal dari tanah Uz? Iya, betul. Namanya Ayub. Nah, Ayub ini berasal dari tanah Uz. Inang mau ceritakan dulu. Ayub dari tanah Uz memiliki kekayaan yang banyak sekali. Coba anak sekolah minggu ingat-ingat, siapa yang paling kaya yang pernah kamu kenal? Oh iya betul. Nah, dia lebih kaya dari semuanya itu. Kalau si Ayub, dia punya kekayaan yang banyak sekali. Banyak hartanya, banyak juga anaknya, banyak juga segala-galanya ada padanya. Nah, jadi Ayub ini berasal dari tanah Uz. Dia memiliki 7 orang anak laki-laki. Terus 3 orang anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Wah, banyak sekali. Dan 3.000 ekor unta. Wah, bayangkan peliharaannya aja 1.000 ekor. Tapi ada lagi lebih dari itu. 500 lembu, 500 pasang lembu, 500 pasang unta. Waduh, tidak terhitung banyaknya, sampai beribu-ribu ekor. Kalau dihitung-hitung, 1 ekor kambing domba saja sudah berapa? 1 ekor lembu sudah berapa? Ini banyak sekali dia memiliki harta. Sehingga di tanah Uz itu yang terkaya nomor 1 adalah Ayub. Nah, kaya raya. Kalau kita pikir-pikir sekarang, dia orang yang kaya raya. Mobilnya banyak, kebunnya banyak, semuanya, perusahaannya banyak, hartanya banyak, semuanya
dia nomor 1 yang terkaya di tengah-tengah tanah Uz. Lalu si Ayub ini ternyata kaya tidak sombong. Berbeda. Coba, biasanya kalau kita ketemu dengan orang kaya, paling dan banyak rata-rata sombong. Terus kita takut untuk bersapa dengannya. Tapi Ayub, Tuhan suka dengan dia karena dia orang yang kaya raya, tapi dia orang yang baik, tidak sombong. Lalu dia juga orang yang rajin berdoa, jujur dan taat kepada Allah. Nah, kelima sifatnya ini membuat Allah bangga kepadanya. Wah, hebat dong. Masa Allah bisa bangga pada seseorang? Nah, karena itu tadi 5 sikapnya yang membuat dia menjadi kebanggaan Tuhan. Yang pertama tadi, dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang rajin berdoa, orang yang benar-benar taat kepada Allah, dan orang yang taat berdoa. Jadi suatu ketika Ayub yang memiliki 7 orang laki-laki anaknya dan 3 orang perempuan anaknya, setiap hari anaknya yang 7 ini selalu membuat pesta. Setiap hari berpesta, berpesta dan berpesta. Lalu mereka mengundang adik-adiknya atau kakaknya perempuan yang 3 tadi. Setiap mereka berpesta, Ayub selalu berpikir, mana tahu anak-anakku ketika berpesta mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan yang membuat Allah tidak suka kepada mereka. Lalu setiap selesai pesta, Ayub selalu melakukan doa memohon pengampunan dosa akan kesalahan anak-anaknya setiap hari, sehingga Allah semakin suka, semakin bangga, semakin senang dengan Ayub. Nah, anak sekolah minggu, mau tidak menjadi kebanggaan orang tuamu? Mau tidak menjadi kebanggaan banyak orang? Mau tidak kebanggaan menjadi disukai dan dibanggakan oleh Allah? Pasti dong. Nah, caranya bagaimana? Banyak orang dibanggakan dengan cara dia rajin belajar, lalu menjadi pintar, juara kelas. Pasti orang tuanya senang, bangga, senang. Wah, ada yang berlomba dia menjadi anak yang rajin sekolah minggu, supaya guru sekolah minggu juga bangga kepadanya. Sudah rajin, pendiam, baik, jujur, terus pintar lagi menghafal ayat-ayat hafalan. Wah, pasti dong dibanggakan. Nah, supaya Allah bangga kepada kita dan orang tua, pastinya 5 sikap tadi. Apa tadi? Yang pertama, Ayub itu orang yang baik. Yang kedua, dia orang yang jujur. Yang ketiga, dia orang yang rajin berdoa. Yang keempat, dia orang yang rajin memuji Allah. Yang kelima, dia adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi dengan demikian Allah akan bangga dengan kita dan senang kepada kita. Orang tua juga pasti senang karena orang yang baik pasti diberkati. Karena orang yang jujur pasti disenangi. Karena orang yang rajin berdoa pasti takut akan Tuhan dan tidak mau melakukan kesalahan. Tidak suka mencuri, tidak suka nakal-nakal dengan temannya, dan tidak suka mengganggu orang lain, dan taat kepada orang tua. Orang yang taat kepada Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan pastinya akan melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, itu dia yang kita tiru dari firman ini. Ayub dibanggakan oleh Allah dan menjadi kebanggaan Allah karena sikap tadi. Walaupun kaya, dia tidak sombong. Dia selalu bersikap jujur. Dia selalu berdoa. Dia selalu taat kepada Allah. Dia selalu baik. Itu yang perlu kita tiru. Nah, yang kedua yang kita boleh tiru dari Ayub, dia itu walaupun kaya dan dia adalah orang yang jujur, tidak sombong, dia orang yang rajin berdoa, dia juga orang yang taat kepada Allah,
dan takut akan Tuhan, dia tetap merendah hati. Dia memikirkan kalau dia melakukan kesalahan atau anak-anaknya, dia selalu berdoa setiap malam sebelum tidur, mengakhiri malamnya dia berdoa untuk meminta ampun kepada Allah. Itu dia. Yang kedua, kita boleh pelajari melalui firman ini, setiap malam sebelum tidur mari berdoa. Mana tahu anak-anak sekolah minggu melakukan kesalahan yang tidak disengaja, atau kesalahan yang tidak kamu ketahui atau kamu sengaja, atau orang tuamu melakukan kesalahan, abang, kakak, adik, atau siapapun itu. Sebelum kamu tidur, doakan semua anggota keluargamu supaya dijagai Allah dan minta ampun akan dosa-dosa mereka dan dosamu, supaya besok harinya matahari terbit kamu sudah dalam kekudusan. Dosa yang lampau sudah Tuhan ampuni dan kamu boleh bekerja yang baru penuh dengan berkat di hari esoknya. Nah, anak sekolah minggu, hanya 2 inti ini saja dari perilaku Ayub yang membuat dia dibanggakan Allah. Yang pertama tadi sikapnya, yang pertama baik, kedua dia orang yang tidak sombong, ketiga dia jujur, yang keempat dia adalah orang yang rajin berdoa, yang kelima dia taat kepada Allah. Lalu pelajaran yang kedua, jangan pernah lupa berdoa setiap akhir hari atau setiap malam sebelum tidur. Minta ampun atas segala dosa-dosa anggota keluargamu dan dirimu, supaya dosamu hari ini diampuni, besok pagi kamu bangun penuh dengan sukacita dan penuh penantian berkat yang baru. Nah, anak sekolah minggu, itulah hidup Ayub yang kita tekuni. Biarlah kita dimampukan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa menyapa kami. Hidup Ayub dalam keseharian, hidup Ayub dalam iman kepadamu akan menjadi panutan juga bagi kami, bagi anak-anak-Mu sekolah minggu, agar mereka hidup menjadi kebanggaan bagi Allah, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga itu Bapa, ajarlah kami melakukan firman-Mu, ajari anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh menghidupi firman-Mu, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang rajin berdoa, dan anak-anak yang taat kepada Allah. Sekaya apapun mereka, sepintar apapun mereka, sehingga Engkau berkenan kepada hidup mereka, dan orang-orang di sekitar mereka dan orang tua mereka sungguh-sungguh bangga dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau berkati juga mereka dan mampukan mereka Tuhan dan kami semua untuk boleh menyadari dalam kehidupan kami, siapapun kami dan seberapapun berkat yang kami miliki dan setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kami miliki, tentunya dalam kehidupan keseharian kami sering jatuh dalam dosa, sehingga kami boleh diajar oleh firman-Mu untuk setiap hari berdoa mengakhiri malam, meminta ampun akan kesalahan dan dosa kami, akan kesalahan dan dosa keluarga kami, orang tua, adik, kakak, dan saudara-saudara kami, sehingga kami boleh diampuni hari ini dan mampu bangun di pagi hari dengan sukacita dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami melalui Roh-Mu untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya untuk Tuhan. Sudah? Mari kita bernyanyi Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus.
sekolah minggu kita telah mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita akan menyerahkannya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pengasihan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu melalui berkat pekerjaan tangan orang tua kami dan pekerjaan tangan kami. Sebagai daripada berkat-Mu kami serahkan sebagai persembahan kami dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Berkati Bapa lagu pujian, berkati doa dan penyembahan kami, berkati persembahan yang kami taruhkan ke hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan-Mu. Kami menyerahkannya dengan kerendahan hati, karena Tuhan melayakkan persembahan kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bapa, dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.